Selamat berjumpa kembali anak-anakku siswa kelas 4. Apa kabar anak-anakku semua? Pak Guru harapkan kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik, hari ini kita akan belajar PJOK tentang atletik. Pasti anak-anakku ada yang tahu nggak tentang atletik? Baik, ya kalau ada yang tahu boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Materi kita adalah jalan cepat. Dengan fokus pembelajaran kita yaitu gerakan start. Jadi di jalan cepat itu ada yang namanya sikap atau gerakan start ya. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran anak-anakku, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anakku, tujuan kita belajar untuk hari ini adalah agar anak-anakku dapat menjelaskan gerakan start. Ya, bagaimana itu gerakan start. Kemudian agar anak-anak yang kedua, anak-anakku mampu mempraktikkan gerakan start. Mudah bukan? Hanya dua kok, menjelaskan dan mempraktikkan ya. Bagaimana itu gerakan start? Seperti apa? Mari kita jelaskan itu apa itu jalan cepat ya. Bagaimana itu jalan cepat? Ini adalah gambar atau perlombaan jalan cepat. Wah, di sini Anda bisa lihat ya, di sini adalah atlet jalan cepat ya dari Indonesia. Baik. Pengertian jalan cepat. Jalan cepat menurut Kamus Bahasa Indonesia, jalan cepat adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dilombakan. Jarak tempuhnya yaitu 5 km, 10 km, 20 km, dan 50 km. Yang sebagian telapak kakinya harus menyentuh tanah. Jadi jalan cepat itu tetap telapak kakinya tetap harus menyentuh tanah. Olahraga jalan cepat bisa diartikan sebagai gerakan ke depan tanpa mengalami hubungan terputus dengan tanah. Jadi berbeda dengan lari ya. Lari itu ada waktunya di mana kaki itu mengudara tanpa menyentuh tanah. Tetapi kalau jalan cepat itu kaki tetap menyentuh tanah, selalu tetap menyentuh tanah. Salah satu kaki maksudnya. Nah, baik. Olahraga jalan cepat berada di bawah naungan induk organisasi atletik dunia atau Asosiasi Federasi Atletik Internasional, yaitu disingkat dengan IAAF. Jadi, jalan cepat menjadi cabang olahraga atletik yang dilombakan pada Olimpiade. Mengutip laman resmi IAAF, nomor jalan cepat yang dilombakan pada Olimpiade musim panas adalah 20 km putra dan putri serta 50 km putra. Wow. Nah, ini perlombaannya ya. Jadi itu sejarah tentang jalan cepat. Lomba berjalan dimulai di abad ke-17 dan 18. Pada masa itu, para pejalan atau footman akan berlari atau berjalan di samping pelatih mereka. Para bangsawan pada masa tersebut akan bertaruh siapa di antara mereka yang bisa memenangi perlombaan. Jadi ini adalah sejarahnya ya, sejarah perlombaan jalan cepat anak-anakku. Jadi seperti itu. Jalan cepat kemudian menjadi aktivitas profesional yang semakin populer pada abad ke-19. Jadi ini pada abad ke-19 ya. Jalan cepat itu mulai diperlombakan. Seperti itu. Pada ajang Olimpiade, jalan cepat putra dengan jarak 20 km dimulai dilombakan pada tahun 1956. Kemudian untuk putri, nomor jalan cepat mulai dilombakan pada Olimpiade 1992 dengan jarak awal adalah 10 km, lalu meningkat menjadi 20 km pada tahun 2000-an. Wah, jadi jalan cepat itu sangat jauh ya jarak tempuhnya. Seperti itu ya. Nah, itu sejarahnya. Sekarang kita masuk ke teknik dasar atau gerakan dasar jalan cepat. Untuk bisa jalan cepat dengan baik, maka kita dituntut agar bisa menguasai teknik dasar jalan cepat. Apa saja teknik dasarnya? Ada tahap awalan atau start, ada tahap gerakan yaitu gerakan kaki, tangan, dan badan, dan ada sikap akhir atau sikap garis memasuki garis finish. Jadi itu nanti untuk yang pertama ini kita akan belajar tentang teknik start saja, hanya teknik start. Lalu nanti tahap gerakannya di pertemuan selanjutnya. Lalu sikap akhirnya juga di pertemuan selanjutnya. Begitu anak-anakku. Mudah bukan? Baik.
Teknik dasar atau gerakan dasar jalan cepat. Ini teknik awalan. Teknik awalan atau start adalah teknik untuk memulai jalan cepat. Tahapan melakukan start jalan cepat sebagai berikut anak-anakku. Mari kita lihat bersama-sama. Sikap bersedia dengan berdiri di belakang garis start. Jadi di depan nanti ada garis, kemudian kita berdiri di belakang. Ketika petugas memberikan aba-aba bersedia, letakkan salah satu kaki lurus ke belakang dan kaki lainnya digerakkan ke depan. Posisi masih di belakang garis start. Posisi lutut sedikit ditekuk. Nah, posisi badan harus dan agak maju ke depan, sementara kedua tangan berada di sisi tubuh atau di samping tubuh dalam kondisi rileks. Berat badan ditumpukan ke bagian depan. Ketika ada aba-aba iya, maka kita lalu menggerakkan kaki ke belakang ke depan dan dibarengi mengayunkan tangan ke belakang dan ke depan secara bergantian. Maksudnya ketika ada aba-aba bersedia, kita berdiri, sikap mulai, kan? Kemudian langsung iya, ya. Jadi hanya ada dua aba-abanya, yaitu bersedia dan iya. Jadi seperti itu ya. Lalu ketika ya, maka kita harus sudah siap untuk melakukan gerakan jalan cepat, seperti itu. Nah, baik, itu adalah teknik atau awalan start anak-anakku. Bisa dipahami? Mudah bukan? Ini hanya sikap awal atau sikap startnya saja yang kita pelajari. Karena untuk tahap gerakannya dan sikap akhirnya kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Baik, bagaimana gambarnya sendiri ya? Ini yang seperti Pak Guru sampaikan tadi, bahwa ketika kita aba-aba bersedia, maka kita sudah mulai memposisi salah satu kaki di depan, salah satu kaki ditekukan, tangan rileks di samping badan, badan dicondongkan sedikit ke depan, agak maju ke depan, sudah siap untuk melakukan gerakan jalan cepat. Nah, ketika aba-aba berbunyi ya, maka kita siap bergerak maju untuk tahapan gerakan jalan cepat. Seperti itu ya, kita juga masih berada di belakang garis start ya. Seperti itu. Lalu peraturan jalan cepat. Peraturan jalan cepat menurut IAAF adalah sebagai berikut. Jalan cepat harus dilakukan dengan kaki depan yang menginjak ke tanah saat kaki belakang diangkat untuk melangkah. Jadi kaki depan yang menginjak ke tanah duluan ya, seperti itu. Jika atlet atau seseorang yang mempelajari tentang jalan cepat melakukan hal tersebut, maka atlet dianggap melanggar ya. Jadi maksudnya begini. Jika jalan cepat dilakukan dengan kaki depan menginjak tanah saat kaki belakang diangkat untuk melangkah, maka seseorang dianggap melanggar ya. Jadi peserta didiskualifikasi jika mendapat 3 kartu merah dari 3 juri yang berbeda. Nah, jadi jalan cepat itu harus dilakukan dengan gerakan menginjak tanah kaki bagian depan dan diikuti dengan kaki bagian belakang. Seperti itu maksudnya anak-anakku ya. Jadi, tapi jika kita melakukan gerakan jalan cepat tidak sesuai dengan ketentuan, maka kita akan diberi kartu merah atau didiskualifikasi ya, seperti itu. Nah, saat memulai awalan atau start harus dilakukan dengan berdiri ya, seperti yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Atlet atau seseorang yang belajar tentang jalan cepat tidak boleh menyentuh tanah dengan tangannya, seperti itu. Jadi tidak menggunakan start jongkok, tetapi dengan start berdiri atau melayang ya, start berdiri. Dianggap memenangkan pertandingan jika tubuh atau kepala atau lengan atau kaki berhasil melewati garis finish. Jadi seperti itu anak-anakku. Jadi kita dikatakan berhasil jika anggota tubuh kita yaitu kepala, lengan, atau kaki berhasil melewati garis finish. Jadi seperti itu ya. Jadi wajib jalan cepat itu kaki depan yang menginjak tanah ya saat kaki bagian belakang diangkat untuk melangkah. Jadi kalau gerakannya tidak sesuai dengan ini, maka akan diberi diskualifikasi atau kartu merah seperti itu. Baik, selanjutnya anak-anakku, itu adalah peraturan tentang pelaksanaan jalan cepat. Nah, sekarang anak-anakku mari kita saksikan
Bagaimana sih video gerakan start atau teknik start saat melakukan gerakan jalan cepat ya, saat akan perlombaan jalan cepat? Mari kita saksikan bersama-sama. Ini adalah video yang sudah Pak Guru siapkan untuk kita ya. Nah, baik. Ini adalah sikap awal berdiri. Ya, kita ulangi lagi di sini ya. Ya, sikap awal berdiri, lalu langkahkan kaki ke depan dengan tangan rileks di kiri dan kanan. Badan sedikit dicondongkan ke depan. Nah, seperti itu ya. Kita akan ulangi sekali lagi, mudah sekali gerakannya. Ya, ini sikap awal berdiri tegak. Nah, lalu bersedia sudah seperti itu. Ya, itu berarti kita mau berlari. Nah, tangan rileks di kiri dan kanan. Seperti itu anak-anakku. Baik. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan yang sudah Pak Guru berikan. Lalu ada video rekaman yang sudah Pak Guru siapkan dan kita sudah mengamatinya. Sekarang waktunya kita untuk berkegiatan. Aktivitas kita pada hari ini adalah bagaimana anak-anakku? Tertulis di buku tugasnya, jelaskan cara melakukan teknik start dalam olahraga jalan cepat, yang seperti yang Pak Guru jelaskan tadi ya, teknik start seperti apa. Kemudian yang kedua ini rekaman video praktik ya. Anak-anakku melakukan teknik start dalam olahraga jalan cepat ya. Bagaimana? Jadi bikin videonya seperti yang sudah Pak Guru contohkan. Mudah bukan? Ya, jadi Pak Guru harapkan anak-anakku bisa mengikuti pembelajaran ini, kegiatannya dengan baik dan sungguh-sungguh ya. Kemudian lakukan tugas yang sudah Pak Guru berikan. Nah, baik anak-anakku, pertemuan kita di tema 1 subtema 4 pertemuan kita di pertemuan keempat ini sudah selesai. Pak Guru harapkan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai anak-anakku. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Ingat, Pak Guru ingatkan kalian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa, dadah.